Tujuan puasa tidak membuat seorang mati kelaparan ataupun kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir dan munafik juga siap untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi untuk satu episode Kutdam Podcast, di mana kami akan membincangkan tentang isu-isu semasa ataupun tentang isu agama, terutamanya apa yang berlaku di Malaysia kali ini. Dan bersama kita Tuan Maulana Sulaiman Ferus yang akan membincangkan atau mengupaskan beberapa hal dalam bulan Ramadan kali ini. Seperti tuan-tuan dan puan-puan ketahui, kita semua sedang melalui bulan Ramadan. Sebagai seorang Muslim, kita wajib berpuasa di bulan yang suci ini. So dengan ini saya mengambil kesempatan untuk bertanyakan beberapa soalan yang patut kita ambil tahulah mengenai bulan Ramadan ini. So yang soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada Tuan Ferus, apakah yang dimaksudkan dalam bulan Ramadan itu sendiri? Dipersilakan. Baik, jazakumullah Putra, soalan yang sangat baik. Ramadan seperti yang sama-sama kita tengah lalui adalah bulan suci dalam agama kita. Menurut penanggalan kalender Hijriah, ianya adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriah. Dari segi bahasa, Ramadan itu kalau kita tarik akar kata dalam bahasa Arab ialah romad. Romad itu bermakna panas. Panas ada yang mengartikan bahwa panas di sini adalah panas cuaca ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tetapi ini tidak sepenuhnya benar karena tidak selalu bulan Ramadan itu berada dalam musim panas. Memang sebab kalender Hijriah itu berubah, boleh jadi ada hari-hari yang kita hadapi panas. Tapi bukan itu sebetulnya maksud daripada Ramadan. Maksud panas ataupun dalam arti yang lain ialah membakar. Maksudnya ialah membakar kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini kita menjalani berbagai macam ibadah untuk memanaskan atau membakar kecintaan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dalam bulan suci Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang pertama kita berpuasa, kemudian pada malam hari kita melaksanakan sholat nafal, sholat malam, dan juga kita banyak membaca ayat suci Al-Quran dalam bulan ini, banyak juga bersedekah, dan banyak lagi amalan-amalan lain yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan panas kecintaan kita terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas mengenai maksud ataupun makna bulan Ramadan. Di dalam bulan inilah kita mesti berupaya meningkatkan kecintaan kita, meningkatkan gairah kita terhadap ibadah, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas penjelasan kepada soalan yang pertama itu. Oke, Ajam kepada soalan kedua. Di sini saya ingin bertanyakan lagi, apa kepentingan ataupun kenapa Allah itu mewajibkan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan? Adakah sebab-sebab tertentu yang lain yang jarang orang ketahui? Ataupun ada beberapa hal yang memang benda itu diwajibkan ke atas kita disebabkan kebaikan untuk ke atas diri kita. Jadi macam mana Tuan? Baik, soalan yang sangat bagus. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang nomor 184, perlu diingat penomoran ini adalah berdasarkan urutan dengan dihitung bismillah. Jadi ayat 184 di dalamnya Al-Quran menyatakan, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba alal lazina min qablikum,
diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, perlu dilihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bukan hanya orang beriman, orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW saja yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi umat-umat sebelum ini juga melaksanakan ibadah puasa. Kata Allah tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Tetapi poin yang mesti kita ambil dari ayat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tujuan kita berpuasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada banyak penjelasan mengenai takwa itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa secara sederhana takwa itu dimaknai dengan takut. Maksudnya kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Nah, tetapi di dalam jemaat kita, makna kata takwa ini kita perolehi lebih luas lagi maknanya. Huzur kita menerangkan bahwa maksud takwa itu ialah bahwa kita itu memperoleh atau menyerap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, diharapkan melalui perantaraan puasa inilah kita sedikit sebanyaknya boleh menyerap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hidup kita ada banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita serap, seperti Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kita pun boleh menjadi cerminan daripada sifat ini kepada manusia yang lain. Jadi melalui perantaraan puasa ini, dengan hati kita menjadi lembut, kita boleh menunjukkan cerminan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu. Jadi kita boleh memenuhi hak-hak sesama hamba dengan penuh kasih sayang. Nah, oleh itu dengan perantaraan puasa inilah kita berharap kita menjadi orang yang seperti itu. Orang yang memenuhi hak-hak sesama hamba, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cerminan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Tuan atas penjelasan mengenai persoalan saya tadi. Soalan seterusnya yang ingin saya tanyakan adalah golongan apa yang diwajibkan untuk berpuasa? Baik, jazakumullah Putra, soalan yang sangat bagus. Yang diwajibkan untuk berpuasa, kalau kita tengok ibadah-ibadah yang lain, dia ada syarat untuk dipenuhi. Kalau syarat itu dipenuhi, baru kita menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah itu. Kalau sholat, wajib untuk semuanya. Kalau kita sakit, dalam keadaan duduk pun mesti kita melaksanakan sholat. Kalau duduk tak boleh, mesti melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring. Kalau berbaring pun susah, maka boleh cukup dengan isyarat. Artinya dalam setiap kondisi sholat itu menjadi wajib. Tapi kalau kita tarik untuk puasa, dia dalam Al-Quran dikatakan, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau sesiapa di antara kamu berada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, dia tengah melaksanakan perjalanan, maka dia kena ganti. Puasa Ramadan itu dilaksanakan kepada hari-hari yang lain. Artinya, puasanya pada bulan Ramadan itu dia boleh tukar kepada yang lain dan dia tidak wajib melaksanakan puasa pada hari-hari dalam bulan suci Ramadan itu. Karena syarat untuk dia melaksanakan ibadah puasa itu tidak terpenuhi karena dia sakit atau dia sedang melaksanakan perjalanan. Begitu juga orang-orang yang belum sampai usianya, belum balik, belum akil balik. Maka anak-anak seperti itu belum wajib untuk berpuasa. Di dalam satu penjelasan huzur kita yang kedua, menerangkan bahwa usia itu untuk anak melaksanakan ibadah puasa ialah 18 tahun.
Nah, tetapi kalau sebelum sampai usia 18 tahun pun dia sudah nampak bahwa dia akan kuat melaksanakan ibadah puasa, boleh saja. Nah, begitu juga yang lainnya, ada juga yang sudah lebih dari 18 tahun tetapi tubuhnya lemah untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitupun kita harus mempertimbangkan apakah dia harus melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Tetapi yang jelas, kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, tidak ada halangan apa-apa, ya kita mesti melaksanakan ibadah puasa. Perempuan contohnya, apabila dia sedang menyusui ataupun sedang halangan, dia tidak boleh melaksanakan salat seperti bulanan, dia tidak wajib juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, Al-Quran tadi menyatakan bahwa faidatum min ayamin ukhar, ganti pada hari yang lain. Nah, pada hari-hari dia sehat walafiat, maka dia mesti melaksanakan ibadah puasa mengganti puasa di bulan Ramadan yang kemarin terlepas atau tidak melaksanakan. Nah, itu barangkali. So kiranya Tuhan, berpuasa ini diwajibkan ke atas orang-orang yang mampu dan tidak diwajibkan dan boleh digantikan kepada golongan orang yang kurang berkemampuan lah. Maksudnya harinya yang diganti. Oh, hari yang diganti. Selepas bulan Ramadan, bila dia menemukan hari di mana dia dalam keadaan sehat, dia boleh mengganti puasa yang tadi dalam bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Nah, bagi orang-orang yang dia tidak menemukan, susah untuk mencari hari untuk mengganti puasa. Contoh orang yang sudah uzur, sudah tua, atau ibu menyusui, dia menyusui selama 2 tahun, maka dia boleh mengganti dengan uang. Nah, itu disebut fidyah. Nah, oleh itu kita sesiapa yang susah untuk mengganti itu boleh juga mengganti dengan membayar fidyah. Membayar sebanyak apa yang dia tidak berpuasa mengikut kadarnya, dibayarkan sebagai fidyah. Terima kasih Tuan atas penjelasan kepada persoalan saya tadi. Oke, saya ada lagi 3 soalan, tapi 2 ni saya sekalikan. Oke, yang kedua ni saya ingin tanyakan adalah apakah wajib untuk seseorang itu berpuasa tanpa bersahur? Dan adakah sahur itu wajib untuk seseorang itu berpuasa? Iya. Jadi, Jazakumullah. apa pandangan Tuan? Sebetulnya 2 soalan ini kurang lebihnya sama saja. Apakah kalau kita tidak bersahur, bolehkah kita meneruskan puasa ataukah wajib kita untuk berpuasa? Nah, memang ini pasti banyak orang yang terpikir mengenai soalan ini. Apakah kita mesti melaksanakan sahur ataukah kalau kita tidak bersahur, puasa itu tetap menjadi wajib atau tidak? Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa ini wajib bagi orang yang beriman. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa pembeza antara puasa yang dilakukan oleh umat kita ini dengan puasa yang dilakukan oleh umat sebelum kita adalah melaksanakan sahur. Umat sebelum ini juga melaksanakan puasa, tetapi di antara mereka tidak melaksanakan sahur. Jadi sahur ini, makan sahur, adalah amalan yang menjadi pembeza, amalan yang boleh dikatakan dia sangat tinggi juga, cukup utama dalam ibadah puasa ini, sebab dia menjadi pembeza antara umat kita dengan umat yang sebelumnya. Jadi seboleh-bolehnya kita melaksanakan sahur. Waktu sahur itu kurang lebih sebelum masuknya waktu subuh. Kadang-kadang kita dibatasi juga makan sahur itu, tetapi secara umum kita memakan sahur itu sebelum masuknya waktu subuh. Boleh dikatakan sebelum masuk azan subuh. Nah, kalau kita dengarkan penjelasan ini berarti seboleh-bolehnya atau harus kita melaksanakan sahur. Macam mana kalau kita terlimpas, kita tidak melaksanakan sahur, lalu terus masuk subuh, oleh sebab mungkin lambat bangun atau bagaimana, apakah kita boleh berpuasa? Jawabannya boleh. Kita boleh teruskan untuk berpuasa, tetapi kita juga boleh mempertimbangkan diri kita,
Sebab sahur ini berdampak kepada kesehatan kita. Apakah kita akan kuat untuk melakukan ibadah puasa satu hari itu ataukah tidak? Nah, kita pun boleh menimbang, kita akan teruskan berpuasa atau tidak. Kalau kita menimbang diri kita ini nanti akan lemah atau akan menghadapi suatu penyakit, maka boleh juga tidak diteruskan. Sebab sahur ini dia berdampak sangat banyak kepada berlangsungnya puasa kita pada hari itu. Nah, itu barangkali. Oke, terima kasih Tuan atas pandangan mengenai kenapa diwajibkan bersahur dan apa yang kita buat kalau kita tak sahur. Oke, ini soalan terakhir saya, agak random sedikit ya. Bagaimana dengan waktu imsak? Ada beberapa pandangan yang saya dengar. Sekiranya masuk waktu imsak ni adalah di mana kita perlu berhenti untuk makan dan kita tak boleh makan dah. Ataupun kita boleh makan selagi tak azan subuh. Jadi macam mana tu Tuan? Iya, di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kita itu boleh makan dan minum hingga terbitnya fajar. Lebih spesifiknya dalam Quran dikatakan hingga benang yang putih itu nampak dari benang yang hitam. Artinya itu masuk waktu fajar, masuk terbitnya matahari di ufuk. Imsak sendiri, makna kata imsak itu adalah berhenti. Artinya kita berhenti dari makan dan minum, dan apa-apa yang jaiz pada malam hari itu, kita berhenti, kita hentikan semuanya, lalu masuk untuk memulakan puasa. Ada banyak kalangan yang menetapkan secara spesifik masa imsak ini. Ada yang menentukan berdasarkan perhitungan waktu ataupun masa. Jamnya sudah ditentukan. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam hadis, ada hadis yang menyatakan bahwa makan dan minum itu berhenti kira-kira 50 ayat pembacaan Al-Quran lamanya sebelum azan subuh. Nah, berdasarkan inilah orang banyak menentukan masa berhentinya makan dan minum itu. Tapi Al-Quran sendiri menerangkan bahwa kita itu boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Artinya sampai tibanya masa kita melaksanakan sholat subuh. Nah, berdasarkan ini kita boleh mengambil suatu pandangan bahwa kita boleh teruskan makan, dan ada banyak contoh di dalam masa Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa suatu kali pun beliau sedang melayani seorang tamu itu sedang bersahur, tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, maka beliau menyatakan teruskan makan, walaupun azan sudah terdengar. Tapi bukan bermakna kita boleh terus berlambat-lambat makan. Tapi kira-kira waktu kita untuk berhenti dari makan dan minum itu ialah ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, selepas sholat subuh, nah itu tandanya sudah bermula hari. Tidak boleh lagi kita makan dan juga minum. Nah, jadi yang paling mudah bagi kita untuk menarik mana masa imsak itu adalah ketika kita sudah akan masuk waktu sholat subuh, kita akan melaksanakan sholat subuh. Nah, itu secara ringkasnya. Jadi kalau kita dengar waktu imsak itu sebelum azan, itu boleh lagi makan. Tetapi alangkah baiknya pada masa itulah kita mengambil masa untuk berhenti dari makan sahur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan juga makan sahur itu terlampau awal, terlampau jauh dari salat subuh, terlampau jauh dari azan subuh. Nah, kalau boleh dia diakhirkan. Dan ini pun adalah sunnah Rasulullah SAW, bahwa yang pertama beliau itu salat malam, nah, setelah itu makan sahur, dan sahur beliau itu diakhirkan. Kira-kira selepas sahur itu sudah masuk waktu salat subuh. Ada satu lagi yang saya ingin tambahkan berkenaan dengan sahur, bahwa Rasulullah SAW itu diriwayatkan suatu kali bersabda, kata beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kamu, sebab di dalam sahur itu terdapat keberkatan. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari.
Nah, pada masa sekarang kira-kira terbit fajar, yakni pagi-pagi sekali, dapat diketahui melalui perantaraan jam. Nah, tetapi boleh kita ambil bahwa masa sahur itu ialah menempel dengan waktu sholat subuh. Dan ini menjadi sangat penting bahwa Rasulullah SAW pun bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalhus sahar. Salah satu perbezaan antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi sahur ini menjadi satu poin yang mesti kita perhatikan. Kita mesti makan sahur sebelum ibadah puasa dan juga kita perhatikan masanya. Itu saja barangkali mengenai sahur. Oke, jazakallah Tuan atas perbincangan tadi mengenai sahur dan keberkatan di dalam sahur itu tersendiri. So, alhamdulillah kita telah mengakhiri Qudam Podcast untuk episode kali ini. Jadi ada apa-apa tambahan Tuan? Iya, baik. Saya akan tutup penyampaian kita pada kesempatan kali ini dengan sabda huzur yang kedua. Huzur kita, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu bersabda, tujuan puasa tidak membuat seorang mati kelaparan ataupun kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir dan munafik juga siap untuk melaksanakannya. Karena mati kelaparan dan kehausan bukan sesuatu yang sulit. Pada hakikatnya perkara yang sulit adalah perubahan akhlak dan rohani. Ya, inilah tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa. Huzur bersabda, ketika orang-orang lapar, maka mereka pun siap untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana. Ketika masuk dalam penjara, maka mereka mulai mati kelaparan. Tujuan Ramadan sebenarnya adalah dalam bulan itu seseorang siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi Allah SWT. Lapar merupakan tanda dan perlambang bahwa dia siap meninggalkan segala hak demi Allah SWT. Makan dan minum adalah hak seseorang, hubungan suami istri adalah hak seseorang juga. Oleh itu, barang siapa meninggalkan hal-hal ini, maka ia memberitahukan bahwa saya siap meninggalkan hak saya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi penutup bagi kita pada kesempatan podcast kali ini, bahwa perkara-perkara yang jaiz yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hak kita. Makan, minum dan lain-lain itu kita tinggalkan demi menghidupkan rohani kita. Nah, itulah tadi tujuan kita untuk berpuasa ialah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Huzur kita yang kelima selalu menyatakan bahwa makan itu ada dua macam. Kita menghentikan makan jasmani kita untuk menghidupkan makan rohani kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat meningkatkan kerohanian kita melalui perantaraan bulan suci Ramadan ini, dan juga bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, selepas itu juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita meneruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci ini. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah. Jazakallah Tuan atas penjelasan dan kupasan tadi. Sedikit sebanyak juga saya telah ketahui tentang bulan Ramadan dan beberapa soalan pun telah dijawab. Dan alhamdulillah, insyaAllah kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang, dan saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.